Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terkait dengan hal ini, Pak Fikri masih berniat bertanya? Iya, ini Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, memang tadi saya ada undangan, tapi karena ini juga dilihat oleh teman-teman, juga oleh guru honorer yang sedang menunggu perkembangan, sehingga saya masih minta penundaan waktu tadi. Tapi karena diberi kesempatan awal, saya terima kasih Bu Agustina, Ketua Panja, pimpinan dan anggota Komisi 10, dan para bupati dan wali kota yang saya hormati, meskipun hanya 5 dilihat dan didengar oleh teman-teman honorer. Jadi problematika rekrutmen 1 juta guru P3K ini kan yang mendaftar ada 900 sekian ribu. Kemudian diterima, lolos passing grade dan ada formasinya, ada 293 ribu itu lolos passing grade dan ada formasinya. Sungguh pun ini juga ada keluhan dan sudah sampai ke Komisi 10 karena 20.000 diantaranya, konon menurut Menteri 20.000 diantaranya adalah bukan honorer di situ, tetapi guru swasta yang masuk, sehingga jadi 293.000 itu 20.000-nya adalah guru swasta dan penyelenggara pendidikannya keberatan karena mereka adalah guru-guru terbaik. Ini adalah problematika, dan saya yakin ini saya nggak memilah-milah karena kan undang-undang pemerintah daerah perguruan tinggi ke pusat dan SMA SMK provinsi, SMP ke bawah, kabupaten kota. Nah, berarti ada di antara mereka itu adalah di kabupaten kota. Yang sekarang ini jadi masalah adalah, itu masih ada masalah, tetapi ini ada masalah yang serius dan mungkin terkait dengan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, adalah yang 193.000 karena sudah lolos passing grade dan tidak ada formasinya. Nah, ini yang berulang-ulang Ibu Ketua sejak Panja yang lama sama Panja yang baru sekarang menghadirkan kementerian terkait, sudah dihadirkan di sini dan berulang-ulang menyampaikan bahwa ini ditanggung oleh APBN. Tapi faktanya saya datang ke Aceh, mungkin Bapak Ibu datang di mana lagi, Bu Agustin, di Sulawesi Utara ya? Ya. Sulawesi Utara dan sebagainya, mereka tetap menyampaikan bahwa tidak ada penambahan DAU, bagaimana caranya untuk kemudian mengakomodasi ini semua, gitu. Jadi dipaksa untuk menambah, itu nggak bisa. Kemudian juga tadi juga dapat informasi, betul, berarti terkonfirmasi bahwa kebutuhannya 5.000, tetapi tetap saja mengajukan 500. Kenapa? Karena diminta untuk analisa keuangan daerah di Kementerian Pan-RB. Kenapa 500? Karena kalau dihitung menurut analisa keuangan daerah hanya mampunya 500. Kalau 5.000 ya nggak bisa apa-apa. Tadi sudah disampaikan celah fiskalnya sudah minus, malah sudah minus, ada mandatori sekian persen, ada 120%, 20%-nya harapannya dari PAD. Nah, ini yang sekarang ini ditunggu sesungguhnya adalah 193.000 itu, Pak. Jadi yang sudah lulus passing grade tetapi tidak ada formasi. Dan ini yang, mohon maaf, yang disalahkan adalah Bapak Ibu di Bupati Wali Kota karena tidak mengajukan. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pusat itu hanya membuat Kementerian Keuangan surat S98 PK 2021 itu earmarking itu bukan nambah DAU, tetapi dari DAU yang ada meskipun turun tetap saja harus ada alokasi sekian-sekian itu.
bersyukur Pak Wali Kota Kupang karena di sini kosong. 0 di sininya 0. Berarti kan tidak ada kewajiban untuk membayar. Tetapi ini kan guru honorernya semakin menjerit karena formasinya tidak diajukan berarti. Meskipun tadi disampaikan katanya ada keterlambatan ya Pak Wali Kota tadi. Ada beberapa mekanisme yang memang ini. Jadi Bapak Ibu saya kira paham betul bagaimana mengajukan formasi dengan kondisi tadi secara fiskal yang semakin kecil bahkan minus gitu untuk diajukan lagi. Dan kemudian kalau masuk ke Kemenpan RB diminta untuk analisis keuangan daerah, dan analisis keuangan daerah ya berarti sesuai dengan sisanya berapa begitu. Ini mungkin supaya didengar semua pihak, satu istilahnya edukasi supaya semua paham. Tetapi juga ini yang lebih penting adalah kementerian terkait, maksudnya Kementerian Pan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, dan berarti kemudian koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri diminta untuk bahasa Jawanya ngopra-opra. Bagaimana supaya bupati itu ngajukan formasinya karena butuhnya. Belum ini kalau honorer Pak, bukan orang umum ya, bukan peminat umum, honorer saja ada yang istilahnya tadi belum lulus, itu 400.000 lebih. Ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mereka sudah mengabdi. Mereka sudah mengabdi dan ya tetap dia bukan pencari kerja, dia sudah kerja. Dia sudah kerja, sudah mengabdi ke negara dengan kondisi status yang nggak jelas. Jadi P3K juga bukan, PNS juga bukan. Saya kira ini saya hanya nyampaikan nanti untuk kemudian menjadi catatan panja agar tadi kementerian-kementerian terkait, termasuk kemudian mungkin ini lagi yang menunggu adalah SK yang sudah lolos. Jangan sampai seperti 2019 SK-nya baru keluar 2021. Faktanya ada beberapa yang sudah meninggal dunia dan sebagian sudah masa pensiun, jadi nerima SK kemudian langsung pensiun. Lantas apa gunanya? Ini saya kira mungkin itu nggak tahu. Kalau tadi Bu Ketua hanya menyebut panjangnya ya, ada 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, sekarang ini tidak hanya 1 tahun, 2, 5 tahun, tapi SK-nya aja belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.